pabrik semen di Kabupaten Bogor. Adapun tujuan penelitian ini adalah upaya untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan OCB dan employee engagement dengan cara mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung organisasional climate atau iklim organisasi terhadap OCB dan employee engagement dengan job satisfaction atau kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada karyawan terkait level middle management di industri semen di Kabupaten Bogor. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh langsung iklim organisasi terhadap OCB, iklim organisasi terhadap employee engagement, iklim organisasi terhadap kepuasan kerja, apakah terdapat pengaruh langsung kepuasan kerja terhadap OCB, kepuasan kerja terhadap employee engagement. Dan yang keenam adalah apakah terdapat pengaruh tidak langsung iklim organisasi terhadap OCB melalui kepuasan kerja. Yang ketujuh adalah apakah terdapat pengaruh tidak langsung iklim organisasi terhadap employee engagement melalui kepuasan kerja. Kebaruan dalam penelitian ini yang pertama adalah menggunakan model konstelasi penelitian yang baru, yaitu konstelasi pengaruh iklim organisasi dengan OCB dan employee engagement dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening dengan tempat penelitian di perusahaan semen di Kabupaten Bogor. Yang kedua adalah menggunakan konsep baru tentang kepuasan kerja sebagai variabel intervening dengan variabel bebas tunggal, yaitu iklim organisasi dengan sampel perusahaan-perusahaan semen di Kabupaten Bogor. Sintesis dalam penelitian ini tentang OCB adalah karakteristik perilaku individu yang diwujudkan oleh kemauan individu sendiri yang bersifat sukarela, yang secara akumulatif akan menunjang efektivitas fungsi organisasi dan perilaku tersebut, baik secara langsung atau eksplisit, tidak terorganisir atau diatur oleh sistem imbalan formal yang berlaku dalam organisasi. Dimensinya adalah altruism, conscientiousness, sportsmanship, courtesy, civic virtue, dan voice. Untuk employee engagement adalah sebagai suatu penghayatan positif dan menyenangkan tentang pekerjaan, menikmati pekerjaan, berkontribusi secara antusias yang bertujuan memenuhi tujuan tim dan organisasi. Dimensinya adalah vigor, dedication, absorption, enthusiasm at work, opportunity to learn in order to the best way, dan yang keenam adalah emotional attachment to the job. Kepuasan kerja di sini spesiesnya adalah sikap umum dan perasaan, kondisi emosional seseorang berdasarkan penilaian terhadap berbagai aspek pekerjaannya terkait dengan situasi kerja, imbalan, kerjasama, antar personal, dan lain yang menyangkut faktor fisik dan psikologis. Dimensinya adalah pay, job, promotion, supervision, co-worker, dan work environment. Sedangkan iklim organisasi mengacu pada persepsi bersama yang dimiliki anggota organisasi tentang organisasi dan lingkungan kerja. Dimensinya management style, participation in decision making, challenging job, autonomy, personal policy, suitable career leader. Konstelasi penelitian dapat dilihat dalam slide ini ada dua buah variabel terikat, yaitu Z1, Z2, yaitu OCB dan employee engagement. Kemudian variabel bebasnya adalah iklim organisasi dan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Hipotesisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah terdapat pengaruh langsung iklim organisasi terhadap OCB, iklim organisasi terhadap employee engagement, iklim organisasi terhadap kepuasan kerja. Terdapat pengaruh langsung kepuasan kerja terhadap OCB, kepuasan kerja terhadap employee engagement. Yang keenam adalah terdapat pengaruh tidak langsung iklim organisasi terhadap OCB melalui kepuasan kerja. Dan yang ketujuh adalah terdapat pengaruh tidak langsung iklim organisasi terhadap employee engagement melalui kepuasan kerja. Metode penelitian yang saya lakukan, tempat penelitiannya ada di 2 perusahaan di Kabupaten Bogor, jadi total ada 12 pabrik. Waktu penelitiannya Juni sampai Agustus 2021, populasinya sebanyak 334 yang merupakan karyawan tetap level middle management, yaitu
supervisor sampai departemen head. Dengan menggunakan Slovin dengan tingkat kepercayaan 0,05, sampel minimum 183. 4 variabel penelitian yang diukur, yang pertama adalah 2 variabel terikat, OCD dan employee engagement, 1 variabel bebas yaitu OCD, dan 1 variabel intervening yaitu job satisfaction. Alat ukurnya kuesioner untuk penelitian kuantitatif dan kualitatifnya kita menggunakan metode Delphi. Setelah dilakukan olah data, hasilnya sebagai berikut. R-square-nya untuk OCD yaitu 0,92. Untuk employee engagement 0,910, kepuasan kerja 0,883. R-square atau lebih dikenal dengan koefisien determinasi di sini 0,902, artinya 9,2% variabel OCD ini mampu dijelaskan oleh iklim organisasi dan kepuasan kerja. Demikian juga untuk employee engagement yang sebesar 9,1%, sedangkan kepuasan kerja 88,2%. Sisanya berarti kesempatan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan di sini kita langsung bisa melihat juga koefisien jalurnya. Jadi koefisien jalur untuk iklim organisasi terhadap OCD sebesar 0,551. Mengartikan di sini apabila kita mampu menaikkan 1 kali iklim organisasi, berarti OCD meningkat sebesar 0,551. Dengan kata lain, kalau kita berhasil menaikkan sampai 100%, berarti OCD bisa naik sampai 55,1%. Demikian untuk koefisien jalur yang lain. Baik, bagaimana dengan analisa kualitatifnya? Semua variabel menunjukkan bahwa hasil penelitian kuantitatif memiliki kesamaan kategori dengan data hasil penelitian kualitatif. Artinya penelitian kualitatif mendukung dari penelitian kuantitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini, yang pertama adalah terdapat pengaruh langsung yang signifikan dengan koefisien jalur sebesar 0,551 iklim organisasi terhadap OCD. Dengan demikian, penguatan iklim organisasi akan meningkatkan OCD. Yang kedua adalah terdapat pengaruh langsung yang signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0,578 iklim organisasi terhadap employee engagement. Dengan demikian, penguatan iklim organisasi akan meningkatkan employee engagement. Terdapat pengaruh langsung yang signifikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,939 iklim organisasi terhadap kepuasan kerja. Dengan demikian, penguatan iklim organisasi akan meningkatkan kepuasan kerja. Yang keempat adalah terdapat pengaruh langsung yang signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0,413 kepuasan kerja terhadap OCD. Dengan demikian, penguatan kepuasan kerja akan meningkatkan OCD. Yang kelima adalah terdapat pengaruh langsung yang signifikan dengan koefisien jalur sebesar 0,39 kepuasan kerja terhadap employee engagement. Dengan demikian, penguatan kepuasan kerja akan meningkatkan employee engagement. Yang keenam adalah terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,388 antara iklim organisasi terhadap OCD melalui kepuasan kerja. Perbandingan nilai ini dengan pengaruh langsungnya sebesar 0, kalau pengaruh tidak langsungnya sebesar 0,388, lebih kecil dari pengaruh langsungnya, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kepuasan kerja tidak berfungsi efektif sebagai variabel intervening pada pengaruh iklim organisasi terhadap OCD. Hal ini berarti peningkatan OCD tidak dapat dilakukan bersama-sama antara iklim organisasi dan kepuasan kerja. Yang ketujuh, terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0,367 antara iklim organisasi terhadap employee engagement melalui kepuasan kerja. Perbandingan nilai pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,367 dibandingkan dengan pengaruh langsungnya 0,578, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kepuasan kerja tidak berfungsi efektif
sebagai variabel intervening pada pengaruh iklim organisasi terhadap employee engagement. Hal ini berarti peningkatan employee engagement tidak dapat dilakukan bersama-sama antara iklim organisasi dan kepuasan kerja. Untuk action plan-nya adalah yang pertama, saya merencanakan membuat seminar dengan judul peningkatan OCB dan employee engagement melalui organisasi climate di industri semen di Kabupaten Bogor yang direncanakan di bulan Januari. Untuk tanggalnya belum kita tentukan, melalui Zoom. Target pesertanya adalah karyawan dan staf untuk HR Division, karyawan dan staf untuk CSR Division, dan mahasiswa Universitas Pakuan. Yang kedua, action plan-nya adalah, rencana saya adalah membuat kegiatan volunteering dengan tema peningkatan OCB dan employee engagement melalui penguatan organisasi climate dengan melakukan kegiatan volunteering. Panitianya CSR Division, termasuk penanggung jawab kegiatan. Untuk administrasinya Division, pesertanya targetnya adalah karyawan dan staf PT ITB. Koordinator dan penanggung jawab adalah Corporate CSR Manager PT ITB. Jadwal kegiatan saya rencanakan dalam 1 tahun, Februari sampai Desember, dengan target total 1.000 jam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Prof. Hari Kusida. Terima kasih Pak Dadang atas paparannya. Untuk itu kami mohon disiapkan ya alat tulisnya untuk dicatat-catat apa yang mungkin ada masukan-masukan daripada penguji atau ada koreksi-koreksi yang harus dilakukan. Pertama kami persilakan Prof. Didik untuk memberi pertanyaan atau ada masukan-masukan. Kami persilakan Prof. Didik. Ya, terima kasih Prof. Hari Kusida. Pak Gadang Wartono, kebetulan Bapak juga kerja di industri semen Pak ya? Betul Pak. Ya, kebetulan Pak Gadang, saya itu belum melihat Pak ya, mungkin dijelaskan. Pada waktu Bapak sebelum menggunakan suatu sampling ya, yang mungkin Bapak ambil 30 orang ya, itu sebetulnya mendasari untuk memilih tema di tempat Bapak itu apa ya, yang kenapa implement engagement itu menjadi satu yang penting untuk dikembangkan. Silakan Pak. Baik Pak, kebetulan saya memang bekerja di industri semen, tepatnya di PT Industri Semen Tunggal Prakarsa, produknya 3 roda. Saya 27 tahun. Kemudian masuk di industri semen langsung jadi kalau engineer itu kan masuk di level manajemen, level middle management. Jadi saya mengamati bahwa memang di posisi level middle management ini posisi yang menurut saya paling tepat, paling bagus untuk merubah, karena dia ditekan dari atas dan ditekan dari bawah posisinya. Eselon, kalau di PT Industri eselon 4 sampai eselon 2. Demikian juga untuk perusahaan yang lain. Di level ini adalah posisi yang paling kritis atau paling strategis untuk jalannya perusahaan. Di samping itu, di saat pandemi seperti ini, saya menjadi target populasinya karena memang kejangkauan populasi. Saya pilih di level manajemen karena memang rata-rata memang familiar di gadget, ada internet dan sebagainya. Karena pengambilan sampel semuanya saya lakukan secara digital. Posisi ini memang lebih mudah dalam mengolek data, posisi yang apabila kita akan mampu mengimplementasikan, mampu merubah ke bawah, karena jumlahnya jauh lebih banyak, lebih besar dari 334 itu. Itu yang mungkin yang bisa saya jelaskan, Prof. Didi. Iya, jadi sebetulnya kalau mungkin dijelaskan di latar belakangnya, itu akan bagus Pak. Jadi Bapak mestinya dijelaskan di situ. Jadi nanti ditambahkan Pak Kadang, karena memang di dalam manajemen itu nggak ada di Bapak terangkan di dalam latar belakangnya. Karena latar belakang itu bisa mendasari apakah ini menarik tidaknya. Mungkin memang betul middle management itu adalah tekanan dari top management dan operation management itu sangat kuat sekali ya. Sehingga itu menjadi satu tumpuan ya.
Kalau di satu sisi top management minta suatu supaya dijalankan dengan baik dan di satu sisi operation management butuh satu perhatian yang harus dilakukan. Nah itu seharusnya diterangkan Pak Kadang ya nanti dijelaskan di situ latar belakang. Karena saya melihat yang kenapa sih sebetulnya embracement iklim organisasi organisasi job situation itu menjadi menarik gitu. Nah, mungkin tolong Bapak kaitkan Pak antara ketiga keempat ini ya. Kenapa misalkan itu dijelaskan di situ, oke, embracement itu menjadi penting karena dia mengharapkan sesuatu yang lebih Pak di situ Pak Kadang. Mengharapkan sesuatu lebih, dia berbuat sesuatu untuk perusahaannya. Itu kan arah daripada, jadi dia bangga juga dengan satu perusahaannya ya. Nah ini sebetulnya kalau iklim organisasi ditetapkan itu, kemudian ada hubungan dengan OCP serta job situation itu akan menarik gitu Pak. Jadi ada dikaitkan, jadi diuraikan dari awal itu kaitannya itu sehingga management itu menjadi suatu hal yang Bapak teliti dengan baik itu Pak ya. Itu yang mungkin masukan saya. Nanti tolong dijelaskan di latar belakangnya karena saya nggak melihat satu analisa yang mengarah ke sana. Baru kemudian Bapak fokus pada samplingnya ya, sampling daripada management. Nah kemudian saya tertarik juga ini Bapak itu sebetulnya untuk metode kebaruan di mana Pak ya kok begitu apa itu? Kan kita syaratkan Pak ya, di dalam satu disertasi doktor itu tuntutan kita itu ada novelty ya. Novelty, apakah novel Bapak? Nah, di dalam novelty perusahaan Bapak, apa ya Pak ya novelty-nya itu Pak? Baik Pak, jadi novelty-nya di sini tadi saya jelaskan bahwa kita punya dua variabel terikat. Ini kan memang jarang sekali dengan variabel bebas tunggal. Artinya dengan satu variabel tunggal di bebas mampu menghasilkan atau menaikkan dua variabel yang terikat. Kalau di perusahaan dikaitkan dengan perusahaan, ya ini sangat penting Pak, OCB dan employee engagement ini. Misalnya nih Pak, kebetulan kalau praktek di lapangan, artinya saya mengamati di lapangan. Di perusahaan semen ini kan, kalau di dalam satu hubungan elektrikal, kebetulan Pak Profesor Didi background-nya elektrikal sama dengan saya riwah. Jadi artinya kalau satu di ujungnya dia off, akan off berikutnya. Kalau di Dementor ada 3 bagian, yaitu mechanical, electrical, dan produksi. Jadi artinya harus saling tolong-menolong, harus saling membantu. Akhirnya perlulah OCB di sini. Kemudian kalau employee engagement di sini adalah mereka harus antusias, harus semangat. Apalagi perusahaan ini jalannya 24 jam, boleh dikatakan nggak berhenti. Kadang-kadang seorang engineer sudah sampai rumah, sudah ditelepon lagi balik ke pabrik lagi, dan kadang bisa aja dia tidak tidur 24 jam misalnya seperti itu. Makanya employee engagement ini perlu sekali, dia harus semangat dan antusias. Yang dimaksud tadi saya yang kembali lagi ke yang novelty tadi, saya ada 2 buah variabel terikat tadi Pak Profesor Didi. Ya. Satu tunggal lagi. Nah ini yang kelihatannya gini Pak ya, Bapak kan ini penelitian ini misalkan ya, menggunakan model konstelasi penelitian yang baru ya, yaitu tentang konstelasi pengaruh iklim organisasi pada significant changing dengan UCB ya, dengan employment sebagai dengan kepuasan kerja sebagai variable intervening. Ya. Nah saya itu mau melihat sebetulnya di mana kebaruannya di situ lah. Yang maksud saya itu kalau misalkan itu apakah modelnya sendiri itu baru, ya kan Pak ya? Iya. Atau sebetulnya seperti itu tujuan daripada novelty sendiri itu adalah ingin menemukan yang baru yang berbeda. Nah, saya mau lihat tuh Bapak itu mau ditekankan pada modelnya. Kalau model bisa ada Pak mungkin ya di sini ya modelnya. Tapi kan Bapak harus hubungkan mungkin dengan apa itu penelitian sebelumnya Pak. Gitu loh. Karena kalau misalnya Pak membuat satu model demikian, penelitian sebelumnya ada gugur Pak. Itu maksudnya gitu loh. Jadi kalau bisa coba dicek juga apa itu misalkan penelitian terdahulu itu apa ya, mungkin itu harus dilihat. Kalau misalkan itu Bapak modelnya itu pasti kalau misalnya terjadi sama itu maka bukan novelty lagi. Itu yang pertama.
Kemudian juga penelitian yang menggunakan konsep baru tentang kepuasan kerja, sebagai varian intervening, ini kan banyak digunakan Pak, banyak digunakan. Nanti kalau misalkan ini malah Pak, yang kami harapkan itu ada satu penjelasan kenapa ini jadi job certification ini menjadi suatu novelty gitu. Itu yang harus dilihat. Mungkin kalau saya sarankan itu buat satu model yang sebetulnya kebaruan yang bukan, kalau nanti saya khawatir Bapak ketemu model baru ya, yang pertama, yang kedua itu, kalau yang ketiga juga kepuasan itu bukan sesuatu yang baru gitu Pak, maksud saya gitu. Kalau mungkin dirinci lebih jauh Pak, dengan satu job certification itu dihubungkan dengan, misalkan dihubungkan dengan iklim organisasi, OCB-nya ya, kemudian juga dihubungkan dengan job certification itu gimana dia instrumennya itu mungkin akan bagus Pak. Mungkin itu yang kebaruan itu mungkin di formal pulang ya, supaya nanti bisa menjadi ini yang terbaru di sini. Kalau model kayaknya ada Pak modelnya itu ya, yang kebaruan. Kalau modelnya yang Pak nomor 1 itu pasti ada yang hubungannya itu. Nah kemudian ya kalau yang kedua itu tolong lebih ditekankan karena job certification juga banyak itu. Yang sekarang job certification yang di mana yang di Bapak masukkan di dalam satu di instrumen itu sendiri. Itu Pak yang saya maksudkan gitu. Ya Pak ya. Nah, kemudian itu masukan saya ke Pak Dadang ya. Nah, kemudian yang berikutnya Pak, ada satu yang menarik saya lihat itu ada itu Pak. Terkait dengan konstelasi Bapak ya. Itu menggunakan intervening itu menggunakan apa Pak menggunakan? Ini Bapak menggunakan satu job certification Pak ya. Iya Pak, untuk interveningnya kepuasan kerja betul Pak. Kepuasan kerja Pak ya. Di situ disebut konstelasi itu dasarnya apa Pak ya? Bisa diulangi Pak? Dasarnya Pak menggunakan job certification sebagai intervening apa Pak? Baik Pak, jadi ada beberapa penelitian terdahulu dan teoritis. Memang salah satu yang memang powerful dipakai sebagai intervening itu adalah kepuasan kerja Pak di sini. Ya. Kemudian dalam industri aktualnya, memang dalam suatu perusahaan supaya berjalan dengan baik, itu kepuasan kerja yang isinya di sini, pay, job, promotion, dan sebagainya di sini adalah suatu yang memang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan supaya dia berjalan dengan baik gitu Pak. Itu kalau Bapak pernah baca kan bukunya Human Capital Management yang dikarang juga terkait dengan penggunaan daripada istilahnya model interveningnya itu sendiri Pak. Misalkan job certification, kemudian juga stress ya, motivation ya, kemudian trust, justice, ethic, learning, dan decision making. Pernah baca nggak? Kalau yang Bapak sebutkan tadi belum baca Pak. Belum. Ya. Nah, mungkin langkah baiknya Pak, Bapak mendasari pembuatan satu istilahnya menggunakan satu intervening. Ini kalau ada dasarnya, misalkan menggunakan menggunakan sistem Bapak, oke, saya mengambil ini dasarnya ada nih. Misalnya Bapak ini Colgate Pak ya. Itu bagus sekali. Colgate ya Pak. Colgate ya. Itu kalau bisa dilengkapi Pak di dalam satu ini sendiri gitu. Jadi ditambahkan Colgate itu pakai apa metodenya ya. Mungkin jika kalau misalkan Bapak lebih bau lagi, kalau Bapak punya bukunya Human Capital Management itu akan bisa terrinci juga baik ya. Itu misalkan dengan organization mekanisme ya, kemudian juga kita bisa di situ ada grup mekanisme, kemudian individu karakteristik, ya, kemudian dikaitkan dengan contohnya dengan individu outcome-nya kayak apa itu, karena itu menjadi performanya bagus kalau itu diterangkan ya, ditambahkan pemilihan daripada sistem intervening itu ada dasarnya Pak, gitulah. Selain Bapak juga didukung oleh literatur atau jurnal-jurnal yang mendukungnya. Karena menjadi satu pertanyaan menarik kalau kita misalnya job certification menjadi satu intervening dasarnya apa. Nah itu saya lihat tempat Bapak itu nggak ada Pak. Itu mungkin harus dilengkapi ya Pak Kadang ya. Jadi kalau intervening itu dilengkapi dengan baik dengan alas-alas Mungkin kalau bagus Bapak bisa menggunakan yang saya tadi buku
termasuk di situ buku yang dikatakan saya yaitu Human Capital Management itu sendiri akan jadi baik. Gitu, karena ada di situ menyangkut juga organization behavior gitu lah. Itu menarik kalau kita patahkan. Jadi nanti disertasi Bapak itu menjadi lebih lengkap ya. Ada teori Colquitt yang mendukung, kemudian ada teori-teori yang lain supaya teori Colquitt itu kan menjadi bagus sekali kalau kita dengan bukunya Human Capital Management itu. Itu Pak ya, mungkin masukan saya, ambil bukunya Colquitt aja bagus sekali ya dengan Human Capital Management itu. Sehingga kita akan jadi kuat, Bapak itu ngambil daripada istilahnya job satisfaction itu akan lebih kuat lagi. Itu masukan yang ketiga Pak ya. Kemudian saya menarik juga nih, ada satu, saya lihat halaman berapa ya, entrepreneur ya. Yaitu yang desainnya Pak ya, 78 itu. Kemudian ini Pak ya, saya itu agak menarik sekali yang hasil penelitian Pak Dadang ya. Di dalam Pak Dadang itu dikatakan gini ya, dikatakan bahwa OCP ya, dengan organisasi terhadap OCP melalui job certification dengan pendek nilai itu sebesar 0,388 ya Pak ya, dari jalur Pak, dari jalur itu lebih kecil Pak ya, dari 0,551. Itu dasarnya gimana Pak ya dasarnya? Saya menghitungnya dengan Smart PLS Pak, jadi dengan Smart PLS terlebih dahulu semuanya diuji sesuai dengan urutannya ya Pak ya, mulai dari normalitas, homogenitas, linearitas, kemudian saya olah sendiri lewat Smart PLS. Dari Smart PLS itu dengan diolah data dengan bootstrapping kita akan mendapatkan koefisien jalur. Artinya koefisien jalur berarti artinya pengaruh langsung. Sedangkan pengaruh tidak langsung itu langsung ditampilkan dalam satu tabel yang angkanya seperti itu. Artinya apa? Sebenarnya kalau itu dikonversikan ke dalam tabel Sugiono sebenarnya masih kuat Pak. Pengaruh tidak langsung itu 0,388 itu kalau diakarkan itu kurang lebih 0,622 kalau tabel Sugiono masih kuat. Tapi ternyata masih lebih kecil daripada pengaruh langsungnya gitu. Jadi pengaruh langsungnya sebesar 0,741 kalau dikonversikan lewat tabel Sugiono juga masuk kuat. Kemudian dikonversikan yang variabel tidak langsungnya dapatnya 0,22 itu masuk di kuat. Cuman hasilnya lebih besar yang directnya Pak, yang langsungnya. Saya mengolah sendiri dengan Smart PLS versi 3 Pak. Ya itu yang saya mau tanyakan, kalau bisa Pak itu didukung Pak dengan alasan yang jelas Pak ya. Baik. Itu kan yang kelihatannya itu cukup tinggi Pak, masih 0,338 itu masih menurut saya ya, kalau kita itu masih tinggi, masih memenuhi syarat. Tadi Bapak menggunakan suatu standar 0,51 itu dasarnya apa itu? Tolong dilengkapi ya dengan penelitian itu, karena itu saya lihatnya menarik sekali kaji ya. Oke, kalau tadi bukan dasar kalau bandingkan dengan ada jalur yang BZ-nya itu adalah 0,51 itu karena Bapak dasarnya hasil analisis ya. Sebabnya kalau dari teori masih memenuhi syarat Pak sebetulnya itu ya. Itu yang harus di dasarnya harus kuat sekali kalau misalkan menggunakan satu analisa itu. Nah, berikutnya Pak, itu terkait dengan itu. Kemudian Bapak, ini metode penelitian menggunakan metode mixed method ya Pak ya? Betul Bapak. Mixed method. Nah, kemudian Bapak dalam analisanya menggunakan satu metode DLP ya? Ya. Metode DLP di mana Pak teorinya metode DLP? Bapak di mana teori metode DLP itu ya? Kebetulan ini ngambil dari buku yang Profesor Bibi. Di situ ada tahap-tahapannya, jadi ada lampiran 1 sampai lampiran 6. Jadi saya ngikutin aja alur seperti itu. Kita dari hasil kuantitatifnya kita pilih beberapa pertanyaan yang validatifnya paling tinggi 2. Kemudian kita masukkan ke dalam lampiran 1. Dari situ kita akan terus sampai pada tahap ada pertanyaan yang kita pilih yang kita menjadi bahan diskusi ke dalam 2 kelompok, kita simpulkan supaya hasilnya juga lebih lengkap sesuai lampiran, kita minta penilaian pakar Pak. Setelah itu baru kita simpulkan hasilnya yang saya janjikan tadi yang di slide kualitatif tadi Pak. Kurang lebih itu Pak. Ya betul, itu kalau bisa Pak itu di dalam satu
dikasihlah satu alinea aja Pak ya. Bapak menggunakan metode LB kan, Pak itu kan penting menggunakan metode LB itu penilaian pakar itu penting Pak ya. Saya nggak jelas juga, Bapak menggunakan metode LB dengan nilai pakar di mana Pak ya? Iya Pak, kebetulan betul Pak, saya menggunakan pakarnya dari Lembaga Sertifikasi Pekerja Manajemen Sumber Daya Indonesia Pak. Ada dua, yaitu Thomas Harista dan Fitri Fatiana. Kebetulan dia senior asesor, kemudian juga praktisi di industri semen. Jadi saya pikir lain gitu dengan menilai antara teori dan praktikal di pabrik semen, kurang lebih gitu. Ya, itu kalau bisa dijelaskan Pak ya. Karena Pak kadang nggak jelaskan juga karena saya kalau dengan lembaga strategi saya yakin lah karena ekspertisnya bisa dipertanggungjawabkan ya. Namun kalau bisa itu di dalam metode DLB itu kan kita ada berapa kelompok-kelompok diuji berapa kali kan Pak ya. Kita uji kali kemudian baru kita mendapat suatu hasil. Itu pun dari hasil dari pengamatan atau dari hasil data itu expert justice-nya itu akan menjadi bagus kalau misalkan itu dia terlibat langsung Pak. Itu berapa lama Pak menggunakan metode kayak gitu Pak untuk penilaian pakar itu? Saya yang justru malah yang paling lama itu di kualitatif Pak. Kalau kuantitatif saya cepat, kualitatif paling lama saya itu. Diskusi habis itu menilai pakar aja menilainya lama karena katanya dia ya perlu. Saya nggak mau, aku pengen lihat sendiri gitu. Ya, memang itu. Kalau kita metode LB itu agak hati-hati kalau misalkan pakarnya tidak bisa bertanggung jawabkan ya, kemudian antara kelompok satu kelompok dinilai tidak bagus, maka hasilnya akan bias Pak. Yang menurut Bapak harus lagi menggunakan metode LB. Nah itu kalau bisa itu metode LB itu bukan dijelaskan sekelinis satu alinea aja Pak, untuk mendukung bahwa Bapak itu menurut LB itu sudah sesuai dengan standar yang baku gitu Pak ya. Itu yang kelihatannya di metode penelitian nggak muncul gitu karena seharusnya metode LB itu sebetulnya ada dimasukkan dalam segi teorinya kenapa ini metode LB itu menjadi penting sekali, itu yang kelihatannya. Berikutnya Pak Dadang ya, kemudian yang terkait dengan action plan Pak. Action plan tadi saya ada satu UCB. Padahal ini yang saya bertolak belakang. Padahal UCB itu punya nilai perbanding nilai itu kecil Pak. Kenapa UCB menjadi satu leverage Pak? Menurut saya kalau hasil penelitian kan memang masih ada masalah gitu Pak. OCB dan employee engagement masih ada masalah, itu yang perlu ditingkatkan Pak. Nah itu kan kayak gini Pak ya, Bapak kan kelihatannya dari analisa jalur Pak, koefisien analisa jalur itu yang paling tinggi mana Pak? Analisa jalur yang paling tinggi adalah organisasional climate atau iklim organisasi terhadap employee engagement Pak, 0,78. Nah, sorry. Iklim organisasi terhadap kepuasan kerja 0,939. Itu 0,399 Pak ya. 0,939 Pak ya. Itu kan tertinggi Pak ya. Tinggi Pak. Ya, itu tertinggi. Jadi pengaruhnya itu paling tinggi. Kalau misalkan kenapa nggak menggunakan leverage itu Pak untuk action plan-nya Pak? Karena kalau misalkan dia itu pengaruh kuat sekali, biasanya tarikannya kalau kita melihat teorinya Pak ya. Tarikan itu lebih begah Pak, daripada Pak menggunakan yang rendah, itu sangat berat gitu Pak. Mungkin kalau ada teori-teori yang lain Pak, misalkan kalau di manajemen pendidikan itu ada namanya Shitorum Pak ya. Nah dasarnya itu kalau Bapak menggunakan action plan bukan karena yang terendah sebetulnya. Jadi kalau tarikan yang kuat itu apa gitu loh. Makin kuat hubungannya, biasanya leverage-nya itu tinggi sekali Pak itu Pak. Itu mungkin ditinjau lagi Pak action plan-nya. Kalau saya tuh dari sistem yang saya lihat itu, Bapak benar ya, nilai koefisien jalur itu organisasi climate change ini dengan job description tinggi sekali sebetulnya. Kenapa nggak organisasi climate change itu mungkin job description jadi satu leverage ya? Karena saya lihat tinggi sekali, cukup bagus ini sebetulnya. Tapi Bapak menggunakan OCB, salah lagi extend plan kayak gitu. Mungkin kalau saya pendapat ini, makin kuat hubungannya, makin kuat pengaruhnya, maka leverage yang dipakai itu akan menjadi tarikannya akan bagus tuh Pak. Leverage yang terjadi itu kalau tapi bukan yang karena Bapak menggunakan satu action plan itu OCP yang dibenahi pada itu rendah sekali 0,5. Itu artinya kalau hubungan rendah Bapak tarik itu akan menjadi satu kurang apa ya? Itu ibaratnya kayak
nggak ada hubungan kok nggak ada pengaruh kok dibuat satu action plan gitu loh Pak. Itu yang mungkin saya berharap mungkin nanti diskusikan dengan promotor atau promotornya. Kalau pengaruh kuat itu biasanya itu akan lebih mudah untuk diberikan suatu tarikannya ya, leverage-nya akan tinggi sekali itu loh Pak ya. Itu yang mungkin yang bisa sampaikan. Itu mungkin Prof. Haris Ruja yang masuk sekali yang diberikan Pak Gadang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Didik atas masukan-masukannya untuk kesempurnaan disertasinya Pak Gadang. Yang berikutnya kami persilakan Bu Nancy. Silakan. Baik, terima kasih Ketua Sidang Profesor Dr. Hari Kusida. Mohon izin para promotor dan promotor Prof. Anus Irwan dan Prof. Widodo, juga Prof. Didik, Pak Gadang. Siap, Bu. Siap ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat nih, sudah saya dibilang selesai ya, walaupun mungkin ada sedikit koreksi, sudah selesai lah penelitian lapangannya ya. Saya ucapkan selamat, tinggal selangkah lagi. Oke. Ini menarik ya judulnya ya, terutama konstelasinya. Tapi sebelum itu, saya ingin tahu deh, kenapa tadi Prof. Didik juga sudah banyak ya menanyakan yang di bab 1 secara umum pemilihan responden, kenapa itu juga betul ya, mesti dijelaskan, mesti dikuatkan alasannya kenapa middle management yang dipilih ya. Sementara terus jangan pikir ya karena paling banyak populasi itu bukan alasan ya. Jadi kenapa middle management yang dipilih, apa misalnya karena perannya besar atau dan sebagainya, itu yang mesti dijelaskan di bab 1. Tadi sudah disinggung oleh Prof. Didik ya. Oke, yang saya ingin tanyakan Pak Gadang, bagaimana menentukan model? Model ini kan unik ya, tadi sudah disinggung juga oleh Prof. Didik tentang kebaharuan gitu ya. Jadi kebaharuan tuh bukan misalnya konstelasinya sama tapi tempatnya berbeda, atau tempatnya sama variabelnya berbeda, bukan hanya itu, apalagi untuk di strata 3 ya. Jadi saya ingin tahu nih, bagaimana Pak Gadang menentukan modal penelitian? Baik, jadi saya menggunakan alur pikir yang umumnya, Bu. Jadi pertama saya harus menemukan masalah dulu. Jadi menemukan masalah, kebetulan karena saya sendiri juga bisa mengamati dan merasakan, karena saya pernah masuk di dalamnya dalam suasana seperti itu. Jadi saya menemukan masalah dulu. Setelah menemukan masalah, baru saya akan menghimpun teori-teori yang relevan. Sehabis itu baru saya mencoba merumuskan hipotesanya. Kemudian habis merumuskan hipotesanya, saya mempersiapkan instrumen penelitian kuantitatifnya. Dari sini kan kita tahu bahwa instrumen-instrumen ini gimana validitasnya, reliabilitasnya, lalu habis itu baru mengumpulkan datanya. Dari sini kita sudah mulai mengarah nih ke model yang memang pas mengarah ke sana. Kurang lebih begitu, Bu Nancy. Oke. Jawabannya cukup ya, cukup bagus lah. Nah ini yang menarik. Yang saya maksud model ini nih, bagaimana mengkonsepkan model, bukan tahap-tahap penelitian ya, tapi mengkonsepkan model, konseptualize yang model itu seperti apa untuk model Pak Gadang ini. Pertama, ini Z-nya atau variabel terikatnya ya, bagiannya ya, itu 2. Ya. Yang mana ini adalah OCB dan employee engagement. Dasarnya apa? Baik. Jadi dasar saya ya. Jadi dasar pertama adalah yang variabel terikat. Kenapa ada 2 di sini? Saya ingin bahwa umumnya teman-teman peneliti pendahulu selalu di terikatnya itu 1. Jadi goalnya kelihatannya 1. Konsep pertama itu saya lihat, itu saya baca-baca beberapa penelitian pendahulu, selalu kebanyakan mayoritas itu adalah terikat atau goalnya 1. Tapi kalau di dunia praktis
dalam suasana ini kan inginnya bahwa satu tembakan ada dua target begitu, kurang lebih begitu Bu Nancy. Jadi artinya gimana sih cara meningkatkan kinerja perusahaan dengan satu tembakan misalnya, tapi bisa ada dua target yang bisa tercapai. Kemudian kalau saya lihat di sini adalah, dan beberapa penelitian pendahuluan, ada korelasinya. Tapi kenapa kalau nggak digabungkan aja, misalnya variabel terikatnya ada dua, gitu. Ada dua variabel terikat. Kemudian di item-item OCB dan item-item employee engagement itu sangat melekat di dunia usaha gitu, untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Jadi itu yang konsep pertama saya lihat. Dan kemudian saya lihat beberapa penelitian terdahulu sangat jarang, belum nemu, kalau saya belum nemu, atau karena memang saya nggak bisa menemukan gitu ya, belum nemu yang variabel terikatnya dua gitu, terutama yang ada di sini OCB dan employee engagement. Dan saya lihat kalau kita berhasil meningkatkan OCB dan employee engagement, ini powerful bener itu di industri gitu. Karena saya udah cukup lama jadi pengajar non technical manajemen mulai dari internal pabrik. Ada beberapa item ini sebenarnya sudah saya sering mengadakan training untuk item-item yang di OCB dan item-item yang di employee engagement. Kalau saya berhasil mempengaruhi atau mindsetnya sudah berubah dengan item-item di OCB dan employee engagement, ada perubahan besar di masing-masing divisi atau departemen di perusahaan. Kurang lebih itu konsep awalnya. Oke. Konsep teorinya belum ada yang mendukung bahwa ini bisa ditaruh di Z dalam satu line ya. Nah ini penting untuk menulis artikel. Jadi gini, nggak boleh kita menaruh variabel. Kayaknya ini ada hubungannya deh. Kayaknya ini baru deh, belum ada deh. Ini tadi kita kalau nulis artikel ini akan dikejar-kejar oleh reviewer. Oke. Apa alasannya naruh di sini dengan di sini? Nggak bisa, misalnya kayaknya saya pengen naruh ini karena belum ada, itu kurang kuat ya, karena dikejar-kejar reviewer, di fokus konseptualisasi terhadap model, dan itu susah banget jelasinnya. Tapi kalau Pak Gadang bisa jelasin nggak? Tapi kan tadi kurang teoriknya kurang, dasar teorinya kurang ya. Yang kedua, di variabel endogen ini ada dua variabel ya. Yang mana yang satu adalah variabel yang diukur dengan perilaku. Yang mana coba yang diukur dengan perilaku? Perilaku yang OCB, Bu. Yang engagement diukur dengan? Kalau yang ini adalah penghayatan positif, lebih ke arah bukan perilaku, lebih ke orang bilang perasaan atau sikap, kurang lebih seperti itu. Oke. Bagaimana Anda mempertahankan model ini dalam satu dimensi, di mana dua variabel ini ditaruh dalam satu lini, dalam satu line, dalam sejajar, yang satu perilaku, yang satu sikap. Tidak bisa. Jadi betul, jadi pada saat seminar proposal hari ini sudah diwanti-wanti sama waktu seminar proposal. Ini terlalu mepet ya istilahnya, garis tipisnya terlalu tipis gitu. Akhirnya adalah saran waktu seminar proposal adalah nanti diuji collinearity, Bu. Jadi saya karena garisnya tipis seperti ini, saran waktu proposal adalah menggunakan uji collinearity. Di lampiran saya tampilkan collinearity. Collinearity menurut Smart PLS harus di bawah 5. Jadi saya dengan uji itu saya pede bahwa yakin bahwa tidak terjadi collinearity. Kurang lebih itu. Oke. Multi-call itu dilakukan untuk menguji apa, Pak Gadang? Takutnya kalau ada dua variabel yang hubungannya sangat kuat. Nah, kira-kira kalau di sini ada nggak? Kalau dari indikator sih, collinearity-nya di bawah 5. Tapi kalau saya antara Z1 Z2 memang tidak saya uji. Nah, nggak ada hubungannya, maksudnya tidak saya kasih garis dengan Smart PLS dari Z1 Z2 atau kebalikannya. Memang kita nggak. Iya. Nah ini mungkin kalau multi-call bisa aja ya kita uji ya. Kalau dari dari konsep dan sebagainya mungkin agak beda lah. Kalau ya dari indikator juga sepertinya sih yang satu perilaku kelihatan tindakan ya, yang satu masih di dalam nih. Kalau saya pengen tanya dalam nih, engagement, involvement, komitmen, apa bedanya?
Ya, jadi ini memang agak, makanya kenapa employee engagement nggak saya terjemahkan, karena ada yang menerjemahkan keterikatan, ada yang menerjemahkan keterlibatan. Makanya di sini saya tidak terjemahkan bahwa di sini adalah engage, dalam arti engagement. Nggak saya terjemahkan di sini berbeda dengan keterlibatan, kurang lebih begitu, Bu Nancy. Iya. Bedanya gimana? Kalau mesti karena saya ada lihat di sintesisnya ada kata keterlibatan, sementara involvement itu variabel yang lain. Betul, nah, betul. Ini, jadi betul, konsepnya harus tegas, harus jelas ya. Karena Pak Gadangnya harus menulis artikel. Ya, konsep engagement itu harus betul-betul jelas. Kalau terus ya nggak ikut-ikutan orang, berbeda dari itu nggak apa-apa, tapi harus jelas bedakan dengan involvement. Itu keterlibatan itu variabel yang berbeda, gitu ya. Beda lagi dengan komitmen, padahal itu mirip-mirip. Coba saya selain ini kalau yang ditulis menguasai ya, saya pengen menguji ini aja, menguji teori aja. Karena nanti pikirannya saya udah mikir bahwa Pak Gadangnya harus menulis artikel. Ini pasti akan dikejar-kejar reviewer. Gitu ya, syukur-syukur masuk ke yang jurnalnya bagus. Sayang kan kalau udah bagus modelnya, tahapannya sudah bagus, dimasukkan ke jurnal yang biasa-biasa kan sayang. Ya, saya mau uji aja. Gimana? Engagement, involvement, komitmen. Engagement, involvement, komitmen ya Bu ya? Iya. Karena ada kata involvement di dalam engagement nih. Saya kebetulan lebih membacanya di engagement-nya. Kalau engagement-nya di sini, kalau saya sintesiskan kurang lebih penghayatan positif. Lebih menikmati pekerjaan, berkontribusi secara antusias, yang bertujuan memenuhi tujuan tim dalam organisasi. Kalau komitmen, saya pernah melihat komitmen itu lebih ke arah bahwa seorang individu atau komitmen menaruh semua usaha dan upayanya terhadap suatu institusi atau organisasi. Kemudian kalau involvement itu lebih ke arah inisiatif untuk terlibat, kurang lebih seperti itu, Bu Nancy. Baru inisiatif ya. Iya. Oke. Di halaman 41 saya juga pengen komen tentang indikator nih. Mungkin kalau dijelaskan atau diganti kata-katanya lebih masuk dengan konsep definisi konseptual ya. Kontribusi secara antusias ini enggak jelas. Ya, kontribusi apa nih? Kontribusi apa? Ini kalau OCD juga bisa berkontribusi gitu ya. Engagement yang penghayatan juga bisa berkontribusi. Nanti diganti aja redaksinya atau ditanya sama didiskusikan promotornya gitu ya. Kalau promotor berdiskusi secara antusias ini dalam tataran apa dalam engagement? Ya. Hanya ini di tataran sikap berarti ya. Ya. Oke. Nah, berikutnya ada kepuasan kerja ini udah bagus sih yang dibuat sama Pak Gadang ya. Coba deh dibaca halaman 48 sintesis teori kepuasan kerja. Untuk kepuasan kerja ya Bu ya, halaman 48. Dapat disintesiskan kepuasan kerja adalah sikap umum dan perasaan atau kondisi emosional seseorang berdasarkan penilaian terhadap berbagai aspek kerjaan terkait dengan situasi kerja, imbalan, kerjasama antar personal, dan hal-hal yang menyangkut faktor fisik dan psikologis. Oke, ini sikap umum dan perasaan emosional. Perasaan yang mana? Perasaan yang kayak gimana? Jadi yang di sini adalah kalau dalam satu pekerjaan yang dimaksud dengan kepuasan kerja di sini adalah sikap-sikap yang umum. Contohnya misalnya tadi gaji, pertanyaannya gaji itu menurut Anda itu gimana sih puasnya? Kalau ditanya kamu gajinya puas nggak? Kalau dalam kualitatif sempat ada pertanyaan seperti itu, kalau selalu jawabnya dia adalah saya akan nggak merasa puas kalau digaji segitu, tapi ada cukup dan akhirnya dia merasakan adalah puas. Jadi artinya misalnya nilai tertentu itu akhirnya sikap umum Bu ya, sikap umum yang orang menilai misalnya oh gaji di pabrik semen itu gede banget gitu misalnya, puas tidak gitu.
kalau ada yang jawab tidak puas, tapi di belakangnya dia kalimatnya sebenarnya kalau saya melihat jadi pabrik garment ya saya puas banget. Jadi sikap-sikap umum yang seperti itu Bu, yang memang saya akan coba gali Bu di situ. Jadi umumnya dalam satu praktek di SDM itu apa sih yang standar umumnya kepuasan? Kurang lebih gitu. Kalau ketidakpuasan? Ketidakpuasan itu jadi ada misalnya tentang dalam kualitatif sempat ada pertanyaan, sebenarnya kalau kamu dikasih penghargaan itu senangnya apa sih? Gitu. Misalnya kepuasannya apa? Ada yang menjawab, saya itu kalau dikasih duit nggak puas, saya cukup pas saja, cukup itu untuk saya karena saya ini sudah senang diperhatikan. Tapi ada yang menjawab langsung adalah, aku kalau nggak duit nggak mau, itu bukan penghargaan, nggak puas saya gitu, harus duit berarti. Jadi artinya memang standar-standar umum, jadi tiap individu itu merasakan puas dan tidak puas yang pakai standar umum aja. Kalau gitu. Ya. Kalau dengan sintesis seperti ini, jadi bisa dipakai dua istilah, puas dengan nggak puas. Sama-sama perasaan umum. Ya. Baca lagi teori-teorinya. Baca lagi teorinya gitu ya. Baca lagi teori-teorinya bahwa kepuasan itu apa? Itu positive feeling. Ya. Jadi kan beda. Pak Gadang puas dengan nggak puas pasti beda. Kalau orang puas bilang saya suka, saya ingin, saya merasa happy, itu ungkapan kepuasan. Ya. Jadi ini penting baca lagi teorinya. Jadi kalau baca kayak gini, ini jadi kayak nggak jelas antara kepuasan ya karena sama-sama umum. Ya ketidakpuasan jadi yang dalam cerita panjang lebar tentang gaji dan sebagainya. Yang nggak puas nggak jelas. Ya, nah ini baca lagi teorinya. Secara teori, kepuasan adalah perasaan positive feeling, ya, enjoying dan sebagainya ya. Itu nanti sampai belakang kayaknya harus diperbaiki deh. Ya. Berikutnya sebelum ke itu hipotesis penelitian di akhir bab 2 biasanya ya, di akhir bab 2. Coba baca halaman 73 ya, coba baca satu aja. Halaman 73 Bu ya. Ya, Pak Gadang pegang ya, ini ya. Ya. Jadi sama kita halamannya. Ya. Baik, halaman 73. Yang pertama ya Bu ya, terdapat pengaruh langsung iklim organisasi terhadap OCD sehingga penguatan iklim organisasi dapat meningkatkan OCD. Nah ini agak tidak konsisten dengan di halaman 102 ya, tidak terdapat pengaruh. Nah ini tanda-tanda ini. Jadi saya mau tanya nih, coba kalau baca halaman 102 tuh dari hasil penelitian deh, Pak Gadang lebih ke gini, hipotesis itu tahu ya cara merumuskan hipotesis ya? Ya. Dari mana? Dari mana merumuskan hipotesis? Bagaimana merumuskan hipotesis? Hipotesis berdasarkan tadi yang sudah saya jelaskan, ada masalah, terus kemudian kita teori-teori dahulu, baru kita merumuskan hipotesanya. Ada teori, ada penelitian terdahulu gitu ya. Nah kalau dari penelitian terdahulunya, kayaknya bunyi hipotesisnya agak kurang sinkron nih. Penelitian hasil penelitian terdahulu yang dikutip adalah yang berpengaruh positif. Tiba-tiba di hipotesis Pak Gadang bilang berpengaruh langsung. Gimana coba penjelasannya? Didukung nggak nih berarti hipotesisnya sama teori dan penelitian sebelumnya? Ini yang halaman 102 tadi ya Bu ya? 73 ya, kalau 102 itu sudah menguji ya. Oke. 102 kembali yang tadi kembali yang 73 tadi ya Bu ya. Nah, nanti kita bahas yang 102 ya. Ini 73. Baik. Terdapat pengaruh langsung iklim organisasi sehingga penguatan iklim organisasi dapat meningkatkan OCD.
Oke. Ya. Hipotesis ini pengaruh langsung dasarnya dari mana? Sementara teori dan penelitian sebelumnya menyatakan pengaruh positif ya, yang saya baca ya. Ya. Juga ada beberapa nih kayaknya penelitian sebelumnya yang dari rumah sakit coba diganti ya, karena sektornya berbeda ya. Oke, baik. Kayaknya kan itu sektor jasa, sementara Pak Agana manufacturer. Kalau bisa sih yang manufacturer lagi, kalau nggak dapat yang semen ya, semen susah misalnya gitu ya. Tapi yang rumah sakit sektor jasa diganti ya. Baik. Oke, gimana merumuskan hipotesisnya? Berpengaruh langsung. Iya, kita sama nih dengan teori atau penelitian sebelumnya. Iya, kita dasarkan penelitian sebelumnya bahwa memang iklim organisasi berhubungan langsung dengan OCD. Jadi teori itu dan berdasarkan penelitian terdahulu tadi saya merumuskan itu. Berpengaruh langsung maksudnya ya? Iya. Berpengaruh langsung. Nah ini menjadi kalau aja tadi barusan dijelaskan saya lebih ke arahnya ke 103. Nah ini 103 ini 102 tandanya jadi salah. Udah buka 102 ya? Baik, sebentar Bu. Ya Bu, 102. Oke, ini tandanya apa? 0, coba dibaca hipotesis 1. Hipotesis 1, pengaruh OCD terhadap OCD. Pengaruh ya. Pengaruh organisasi climate terhadap OCD. Kalau H0-nya betanya kurang atau sama dengan 0, tidak terdapat pengaruh OC terhadap OCD. Kemudian kalau H1-nya betanya, di sini betanya beta Z1 ya lebih besar dari 0, terdapat pengaruh OC terhadap OCD. Padahal harusnya kalau kurang dari 0 juga harusnya terdapat pengaruh ya, tapi pengaruhnya negatif misalnya. Iya nggak? Benar nggak? Kalau beta kurang dari... Beta Z1-nya kurang dari 0. Tadi kan misalnya betanya beta dari OC ke OCD kan 0,551. Ya, misalnya kalau kurang dari 0 berarti kan memang tidak terdapat pengaruh. Gitu ya. Bukan nggak ada pengaruh, pengaruhnya negatif. Oh. Ya, tidak ada pengaruh itu. Nah, ini jadi salah tandanya. Karena hipotesisnya tadi saya berharap Pak Gaya bilang, hipotesisnya harusnya pengaruh positif, Bu. Itu betul ya. Nah, itu kalau kurang dari 0 ada pengaruhnya, hanya saja pengaruh negatif. Ya, yang mana nih yang mau diperbaiki ya? Saran saya sih kalau teori dan penelitian sebelumnya mendukung positif, langsung aja positif ya. Jadi kata ini menjadi benar saja. Tulisnya pengaruh positif, gitu ya. Itu mungkin kelewat saja. Ya. Ini sudah disinggung juga oleh penguji sebelumnya, Prof. Didik, tentang teknik DLQ ya dalam kualitatif ya. Ini teknik DLQ itu juga. Sebelum itu deh, saya mau pasti namanya ujian ya, uji ya. Ada nih halaman 91 nih, menguji validitas instrumen. Betul Bu. Menguji ya. Betul Bu. Dengan apa mengujinya? Validitas kita mengujinya kalau sudah masuk ke dalam sepat PLS saya uji pakai autoloading. Tapi kalau sebelumnya kita validitasnya menggunakan corrected item total correlation Bu. Apabila R hitungnya lebih besar dari R tabel berarti valid gitu. Nah, yang jadi masalah sekarang ini R hitungnya berapa, R tabelnya berapa? R tabelnya berapa? Di sini nggak ada. Dikatakan valid kalau kan R hitung lebih besar atau sama dengan R tabel. R tabelnya berapa? Oke. Di lampiran sudah saya hitung tadi, coba saya melihat lagi di lampiran saya tampilkan sih Bu ya. Ya, tapi nanti saya pengen Pak Gadang jawab ya. Ya baik. Oke. Apa kriteria valid kalau R hitung lebih dari sama dengan lebih besar dari R tabel ya.
Nah, masalahnya di sini tabelnya nggak dikasih tahu nih berapa di halaman 91. Baik, Bu. Yang harusnya berapa? Sebentar, Bu, saya lupa. Hitungnya dengan waktu uji sampel 0,361, Bu. Tapi kalau 0,361 untuk yang N30, Bu, ya. Yang N183 ya. 83, saya lupa berapa. Oke. Untuk N30 ada alfa 0,05 ya. Ditulis nih Pak Kadang di sini. 0,361, N30 alfa 0,05 ditulis di halaman 91 biar jadi nggak ada yang gantung gitu ya. Itu sudah ada sih. Ini 30 alfanya 0, tapi kriteria R hitungnya yang R tabelnya yang nggak ada ya. Oke, berikutnya saya yang mau tanya nih, mungkin harus dijelaskan ya. Tadi Prof. Diki juga sudah singgung teknik Delphi itu seperti apa. Yang saya mau tanya, kenapa milih Delphi? Alasannya nanti biasanya harus kita jelaskan. Metode ini dipilih karena apa? Metode ini dipilih karena apa? Gitu ya. Kenapa Delphi? Kan ada metode yang lain ya, kualitatif yang lain ya. Apa taunya Delphi doang? Kualitatif itu kalau metodenya ya memang saya familiar karena yang saya baca metode Delphi. Tapi ada beberapa memang di situ saya lihat kualitatif, tapi saya belum menemukan secara teknis yang membimbing saya untuk dapat penelitian yang standar. Jadi saya akhirnya mau nggak mau saya harus pilih yang memang jelas banget gitu, Bu, ya. Yang lain saya nggak familiar gitu. Karena kalau di Delphi-nya sendiri tahapannya jelas, ada lampiran 1, lampiran 2, dan jadi saya bisa mengikuti dengan baik. Oke. Jadi alasan Delphi bukan karena peneliti hanya tahu dan paham Delphi, tapi harus dijelaskan. Apa sih keunggulannya Delphi gitu ya? Apa kira-kira? Kalau menurut saya yang pertama ini adalah dia bisa mengakomodasi dari dan menggabungkan dengan penelitian kuantitatif. Jadi dia ngambil dari bahannya dari kuantitatif dulu karena memang spesial ya. Jadi ngambil dari situ, jadi kemudian baru diolah analisa lewat kualitatif. Jadi saya lihat keunggulannya adalah lens gitu ya. Jadi pas gitu ya. Saya lihatnya seperti itu. Nanti dihubungkan dengan modelnya Pak Kadang ya, kalau bisa dengan respondennya, dengan modelnya, terus dengan tujuan penelitiannya, sehingga alasan pemilihan metode Delphi untuk kualitatif itu jadi kuat ya. Jadi kalau misalnya semua bisa dihubungkan dengan kuantitatif sih hampir mungkin bisa ya, tapi kalau uniknya penelitian Pak Kadang ini gitu ya, sehingga memilih Delphi itu yang harus ditampilkan ya. Jadi ini karena Delphi ini cocok dengan karakteristik responden ya, cocok dengan hasil penelitian kualitatifnya, hasilnya ya, bukan metode kualitatifnya seperti itu, cocok dengan modal atau pilihan periode. Itu yang alasan-alasan yang bisa diterima sekiranya seperti itu yang harus diungkapkan ya. Berikutnya, nah ini juga jadi kacau nih, sedikit nih, di halaman 147 dulu. Iya, Bu. Halaman 147, coba dibaca pengujian hipotesis 7. Mungkin yang sebelum-sebelumnya juga udah ada ya. Coba baca. Jadi saya pas buka pas pengujian hipotesis ke-7, pengujian pengaruh tidak langsung organizational climate
employee engagement melalui job satisfaction untuk menguji bahwa organisasi climate berpengaruh positif tidak langsung terhadap employee engagement. Melalui job satisfaction, hipotesis statiknya sebagai berikut. Oke, H0. Ya, H0. H0, B, X, Y, Z2, Ya. dari 0 tidak berpengaruh positif, tidak langsung. Oke. Tidak berpengaruh positif, tidak langsung ya. Padahal tadi bunyi hipotesisnya Koreksi tidak terdapat pengaruh. ya, supaya ya konsisten ini saya koreksi ya. Itu nggak konsisten ya. Ini konsistensi ini penting, makanya saya mudah-mudahan agar jawab hipotesisnya, tinggalan Bu kata positifnya gitu ya, misalnya karena teorinya bilang positif atau penelitian sebelumnya bilang positif. Ternyata di pembahasan juga bunyinya berubah ya, jadi pengaruh itu nggak boleh ya. Hipotesis sampai awal sampai akhir harus sama bunyinya. Siap. Dan ini juga ada masukan ya, sedikit saya jarang menemukan ya, dan tidak familiar dengan pengaruh langsung atau pengaruh nggak langsung. Di jurnal-jurnal internasional tuh hampir jarang nih kayaknya dipakai ya, tapi langsung aja pengaruh ini terhadap ini gitu ya. Pengaruh positif ini terhadap ini gitu. Langsung, atau kalau misalkan kita pengen ini Bu, pengen pakai menunjukkan ada intervening, itu bisa diwakili dengan kata-kata pengaruh A terhadap E melalui B, itu cukup. Ya, jadi nggak langsung itu hampir tidak familiar kalau di jurnal-jurnal internasional. Ya, malah pembahasan itu ini ada di pembahasan dia. Di pembahasannya mereka biasanya cuma bilang misalnya organization climate kan CB udah. Nah, baru cerita tuh kerangka berpikirnya seperti apa ya, di kerangka berpikir seperti itu. Dia cuma bilang gitu aja ya. Kira-kira seperti itu. Berikutnya ini yang pengen saya tanyakan, tadi kan Prof udah bilang ya. Nah ini gimana nih? Intervening kok tidak berfungsi ya? Terus ngapain pakai intervening? Kalau tadi bukan tidak berfungsi Bu, tidak berfungsi efektif. Jadi tidak berperan atau tidak berfungsi efektif ya, ya, tidak berfungsi efektif. Kalau ada dua pilihan mana yang lebih besar, kan orang pengennya adalah efeknya yang besar. Kalau dia pengen efeknya besar, pakai langsung. Tapi misalnya pada satu actualnya ternyata dia tidak bisa misahin, gitu. Harus bersama-sama dengan intervening. Itu hasilnya sebenarnya masih kuat, tapi cuma kalau disuruh milih ada dua pilihan, mana yang dipilih mending efektif, paling yang nilainya langsung besar, kurang lebih begitu. Kuat beneran nih? Iya, sudah di konversi kemarin kita lihat bahwa kalau 0,388 itu masuk di 0,66 tabelnya Sugiono, itu masuk di kuat. 0,3 akar 0,388 itu dapatnya 0,662. Kalau tabel Sugiono 0,6 sampai 0,799 itu masuk kuat. Masih kuat. Iya. Oke. Nah ini apa yang salah dengan intervening kepuasan kerja? Apa salah menentukan interveningnya? Atau salahnya di mana nih? Mestinya adanya intervening itu mempermudah gitu ya variabel independen terhadap variabel dependen. Kalau saya lihat beberapa penelitian terdahulu sih, ada yang memang interveningnya jadi lebih kuat, ada yang nggak beda jauh. Kemudian juga ada yang memang begitu ada intervening ini ada sedikit lebih turun. Tapi saya lihat masing-masing masih punya pengaruh kuat gitu. Cuma tinggal ada di situ mau milih yang mana. Tapi ketiga item tadi yang tinggi sekali, ada yang jadinya tadinya nggak kuat jadi kuat, kemudian ada yang nggak beda jauh, juga ada beberapa yang maksudnya beberapa penelitian yang saya lihat ya ada disertasi, ada tesis gitu. Saya lihat interveningnya ada yang hampir sama dan kalau dibandingkan langsung sedikit di bawahnya, kurang lebih begitu Bu. Oke, ini mesti dijelaskan ya Pak Gada ya, bagaimana ini apa? Jangan-jangan sebetulnya motivasi kerja gitu ya, atau ini
atau apa tadi Prof bilang, atau mungkin stres. Stres Iya. jadi kalau stres plusnya negatif tadi pengaruhnya. Iya. Tapi kayaknya organizational justice misalnya gitu ya yang menjadi ini harus dijelaskan Pak. Dan Baja cuma bilang terbukti job satisfaction tidak sih gitu ya secara efektif. Dan orang nanya terus ngapain milih job satisfaction gitu ya. Kalau kita kan penelitian itu untuk apa ya, untuk memberi saran, membantu organisasi dan sebagainya gitu ya, untuk ini ternyata saya menemukan variabel yang bisa leverage OCB dan engagement. Nah ini bagaimanapun penelitian hanya hasilnya ya seperti ini ya. Tapi yang saya minta di disertasinya Pak Badan ini jelaskan apa yang terjadi gitu ya, dengan jangan bilang tidak berfungsi secara efektif dan sih udah gitu ya, nggak seperti itu, tapi dibahas. Justru mungkin kebaruannya itu dari saran misalnya ya, sarannya buat dari temuan ini sarannya apa. Jadi harus ada implikasi manajerialnya di sini ya, dijelaskan. Beberapa jurnal sih minta implikasi manajerialnya apa. Jadi tidak cuma kita melaporkan hasil pengolahan data secara statistik, berpengaruh positif, berpengaruh kuat, berperan, tidak berperan, udah. Tapi yang lebih ditonjolkan adalah implikasi manajerialnya. Gitu. Dari hasil penelitian ini apa? Mungkin bisa digunakan yang dari kualitatifnya, ya. Jadi nggak gantung gitu ya. Oke. Ini itu aja deh. Yang lain-lain sudah bagus ya. Hanya ya beberapa kayak indikator itu di itu deh ya, kayak sintesis kepuasan ditinjau ulang, indikatornya engagement. Coba di di katanya jangan yang orang jadi bias misalnya gitu ya. Ini sih ada apa ya, saya lihat kuesionernya. Kuesioner yang di halaman 185 ini nyambung dengan kuesioner apa nih Pak Gada? 185. OCB berikutnya apa nih? Gak ada judulnya. 185 ya Bu ya? Ya. Oh ini apa ya? Oh survei pendahuluan lagi ya? 185. Iya Pak, iya Bu, survei pendahuluan. Oh survei pendahuluan. Kalau kuesionernya sendiri ada di halaman berapa? Kuesioner instrumen penelitiannya sendiri ada di halaman berapa? Oke Bu, nanti saya lampirkan Bu. Ini langsung hasilnya. Ya. Oh ya. Jadi sebenarnya saya pengen komen tentang instrumen, tapi nggak dilampirkan. Baik Bu. Oke. Jadi tadi juga ada pertanyaan sih, kategori. Sebenarnya saya balik lagi ya. Namanya halaman berapa ya tadi terlewat, sorry. Ada kategorisasi. Itu di kategorisasi halaman 222 Bu. 222. Selalu. Oke. Ini kalau di body text-nya nggak ada ya kategorisasi ya? Oh, saya taruh di lampiran ya. Ya, kalau misalnya taruh di lampiran dikasih keterangan. Baik. Atau kategorisasi ada di lampiran halaman segini gitu. Jadi saya kenapa ya kok tiba-tiba selalu itu masuknya baik sekali, terus penentuan 3,5, 4,2 itu dasarnya apa sih gitu ya? 1,0 sampai 1,7 dasarnya apa gitu? Makanya berdasarkan apa kalau gitu? Ini. Kenapa 1,0 sampai 1,7? Ya ini kan karena kita pakai skala Likert dari 1 sampai 5 Bu, jadi akhirnya dengan dibagi kelas. Iya. Dibagi kelasnya ya. Oke. Kayaknya komen sedikit tentang kuesionernya. Nah ini mungkin agak ya Bu, nanti saya lampirkan yang untuk kuesionernya keseluruhan. Ya kuesioner. Jadi saya cuma bisa lihat beberapa butir aja, apa-apa, tapi saya komenin sedikit halaman 185 komennya instrumennya OCB itu mungkin
kayak gini, OCD itu kan perilaku ya. Betul, Bu. Oke. Saya bersedia bekerja di tempat kerja. Kira-kira udah kerja belum? Baru bersedia. Oh, Saya memiliki dedikasi. ini yang survei pendahuluan ya, Bu ya? Yang survei beneran sih, pegang survei yang Iya, survei yang beneran ya. Baik, Saya memiliki dedikasi. Saya memiliki dedikasi yang tinggi. Dedikasi kan dari dalam ya. Kalau OCD itu udah bentuk perilaku. Nggak kelihatan yang dari dalam memiliki. Saya kadang memiliki uang saya nggak tahu di dalam dompet maksudnya ya. Nah, kalau yang perilaku ini OCD sudah kelihatan dalam bentuk tindakan. Ya, nah ini gimana nih instrumennya sudah sebar kan? Sudah diambil juga datanya ya? Iya, Ini Bu. kata-kata ini, Ya. gimana dong? Harusnya harus berbentuk dalam kata-kata yang menunjukkan tindakan. Iya, kalau baik Bu, nanti saya tampilkan yang kuesionernya Bu. Kalau yang Ibu tadi bahas yang pendahuluan memang, kalau yang Ya, untuk mudah-mudahan yang instrumen benerannya nggak ada lagi kata-kata yang gitu. Karena kata-kata yang menunjukkan sikap itu bukan dipakai di OCD. Ya, oke. Baik, dari saya cukup sekian. Terima kasih Pak Gadang. baik, terima kasih Bu Ningsi. Kembalikan kepada Ketua Sidang Profesor Hari Besida. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih Bu Nancy. Bagus deh Pak Gadang ya. Lancar ya jawab-jawabnya. Ya nanti ada kekurangan-kekurangan ditambah. Baik, Bu. Saya ada sedikit ini Pak Gadang. Saya lihat di dalam proposal Bapak, saya berikan ini ada tujuan penelitian ya. Tujuan penelitian itu kan ada 7 ya, Pak Gadang, di halaman 24 ya, 23, 24. Nah, tapi di hasil pembahasan di halaman 160, pembahasan hasil penelitian, itu Bapak hanya membahas 5. 5. Yang 7-nya nggak ada. Iya, itu yang pengaruh tidak langsung. Iya, nah itu juga harusnya di hasilnya juga ya. Baik, supaya kan dia tujuannya ini, tapi di pembahasannya nggak ada. Baik. Padahal di kesimpulannya ada. Baik. Ya, jadi di hasil pembahasannya juga ditampilkan. Kemudian dari kesimpulan ya Pak Gadang, sedikit aja dari saya. Baik. Itu hasil penelitian kualitatifnya kok nggak ada ya di kesimpulan. Oh, baik Pak, saya tambahkan nanti Pak. Oh ya, jadi jangan yang kuantitatif saja. Kualitatifnya apa tuh? Ya, supaya nanti apakah memperkuat hasil yang kuantitatif atau apa tuh nanti kita bisa ketahui semuanya. Baik Pak, nanti saya tambahkan Pak. Iya Pak. Oke. Itu saja sih dari saya. Mungkin sebelum itu kami persilakan Prof. Anusirwan kalau ada masukan-masukan sebelum saya akhiri. Silakan Pak Prof. Anusirwan. Baik Pak Ketua Sidang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Didik yang saya hormati, Bu Nancy, Pak Wid, dan saudara Tawaf. Saya hanya sudah sangat banyak sekali masukan ya Pak Dadang ya. Baik Pak. Nah, cuma tadi banyak pertanyaan Prof. Didik. Bapak itu saya kejar tadi ada novelty. Nah, novelty itu sebenarnya keterbaruan penelitian dengan model ini sudah ada atau belum sebelumnya? Nah, kalau ini belum ada, hasil Anda apa? Kira-kira bagaimana mengembangkannya nanti di lapangan? Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Ya, itulah novelty-nya. Jadi, betul-betul sebelum novelty itu Anda harus nambahkan di
latar belakang itu ada setelah tujuan itu state of the art-nya sudah ada ya? Belum, Pak. belum. Nanti ditambahkan, nanti di bawahnya baru kebaruan penelitian tadi. Ya, karena orang bingung nanti. Ini memang pertanyaan-pertanyaan dari para penguji pertama kedua ini sangat mendasar. Tapi saudara kaya dengan data. Data ini yang harus saudara manfaatkan. Saya ambil contoh di abstrak. Tadi Bu Nancy tanya, job satisfaction atau kepuasan kerja ini tidak berfungsi efektif. Dasar efektif itu kategorinya ada nggak? Arah dari berapa ke berapa? Nah, kalau ini tidak efektif sebagai intervening dari iklim ke keterikatan kerja, ya tidak efektif. Berarti ke OCB dia efektif. Nah ini kata-kata ini hati-hati, tidak berfungsi. Kalau saya bukan kata tidak memediasi. Ya, di antara yang dua itu dilihat mana yang lebih dia ke OCB dia memediasi. Biasanya angkanya bisa dihitung itu dibandingkan dengan ke employer engagement. Kalau employer rendah, berarti dia tidak memediasi. Tapi kalau kedua-duanya dia memediasi, dia akan menjadi full mediating. Jadi kedua-duanya semua iklim itu kalau ingin meningkatkan ke OCB dan dia wajib melalui kepuasan kerja. Ya, jadi hasil Anda ini kan ini tadi ada yang langsung tidak langsung. Nah ini harus Anda pertajam di sini nanti. Timbul pertanyaan tadi kenapa OCB dan keterikatan kerja aja yang dijadikan action plan. Nah ini tolong dicek lagi untuk memperkuat pertanyaan-pertanyaan dari para penguji tadi. Ya. Nah, yang saya juga yang belum dilakukan orang, kalau orang tanya umpamanya, apa sih main problem penelitian saudara? Saudara buat dua-dua atau Anda pilih salah satu? Nah, Anda membuat dua, statementnya harus jelas. Nah ini nanti ditanya orang, problemnya dua-dua. Nah, semua data-data latar belakang yang tentang OCB, tentang di luar survei pendahuluan, ini wajib Anda tambahkan. Ya, kalau enggak nanti orang bertanya, nanti telah sudah Anda tambahkan, karena ini kuanti yang didukung oleh kuantili. Jadi untuk memperkuat nanti terhadap apa yang ditanyakan oleh para penguji tadi. Karena juga saya lihat, kalau kita lihat nanti OCB, karena belum ada penguji yang menanyakan OCB yang Anda temukan ini, karena tadi ke job description, ke employee engagement dia kepuasan tidak perlu, OCB itu kemana dia lebih banyak? Ke individunya atau ke organisasinya? Dan dijelaskan nggak itu di dalam? Juga yang engagement tadi, apakah nanti apakah ke figur, dedikasi dan lain-lain. Nah ini tolong dimasukkan karena data saudara Dadang itu coba saya lihat banyak yang tidak digunakan. Untuk saran-saran manajerial, kita lihat di halaman 113. Anda menghitung rata-rata per variabel dan indikator. Ini mau diapain data ini? Nggak ada guna kan? Tapi kalau saya berguna untuk saran manajerial nanti. Yang terendah itu yang di bawah standar, umpamanya di OCB, yang rendah itu altruism, worthy, dan civic virtue. Nah, sebenarnya ini yang harus ditingkatkan di dalam saran manajerial. Karena saran, tadi Bu Nancy udah tanya, saran manajerialnya mana? Nggak kelihatan.
Semua variabelnya enggak. Nah, tapi kalau orang dari pakai Sitorem, dia ada pakarnya yang meneliti. Ada pakarnya, ada 4 faktor, baru keluar mana yang di atas rata-rata, mana yang di bawah angka skor tertinggi tadi, itu yang dijadikan, ditingkatkan, dan ada yang ditolak. Jadi ini data Bapak ini bagus-bagus, tapi tolong dimasukkan ke dalam telaahnya nanti. Ya, ini udah bagus datanya. Jadi saya melihat tadi yang dari Prof. Didi itu betul, keterbaruannya harus jelas. Kenapa action plan-nya milih itu? Kalau tadi dia tidak efektif kepuasan kerja, kenapa nggak diambil OCB saja? Nah, yang menarik lagi itu tadi, Bu Nancy nanya, model ini memang setahu saya belum ada orang yang buat, yang ada intervening yang buat. Intervening yang buat orang buat. Kalau endogennya cuma 1. Nah, ini Bapak harus perkuat, ini dasarnya didukung oleh di latar belakang. Ya Pak? Baik, Pak. Ya? Baik, Pak. Waktu Bapak ditanya Bu Nancy, membuat hipotesis, kenapa dikatakan ada langsung, tidak langsung. Nah, Bapak harus menjawab, karena di model Bapak itu di rumusan masalah, di tujuan sudah Bapak jelaskan. Kenapa langsung itu kan memperjelas saja bagaimana langsung OCB, iklim ke OCB. Bagaimana iklim ke OCB melalui kepuasan. Nah, itu maka kata-kata pengaruh langsung itu hanya mempertegas. Tapi kata positifnya harus dijelaskan, dikaitkan dengan uji statistiknya tadi. Itu benar. Ya. Dan kalau hipotesis ini mungkin ya nanti dilihat, kalau saya langsung konkret aja, berapa pengaruh langsung dan positif iklim terhadap OCB. Sehingga penguatan iklim dapat meningkatkan. Biasanya ini di dalam hipotesis itu ada kata-kata bisa seperti ini, bisa juga jika ini ditingkatkan, maka OCB juga akan meningkat. Bapak pilih salah satu lah. Ya, itu ada dalam penyusunan hipotesis. Yang lain tadi saya rasa sudah cukup banyak ya dari para penguji. Tadi saran sudah saya sarankan. Kira-kira ini sarannya saya setuju. Tadi Bu Nancy saya minta saran manajerial dan saran penelitian lebih lanjut. Kalau implikasinya di sini sudah Bapak buat, tapi tolong dipertegas lagi dengan hasil penelitian. Ya, yang menarik itu yang tadi itu. Kenapa dependennya itu ada 2? Itu. Tadi setelah ada gambarnya di situ putus-putus, apa itu nggak korelasinya antara employee engagement dengan OCB? Itu nggak korelasinya. Sebenarnya kalau ini dihitung nggak multikolorimeter? Iya, dihitung. Hitung. Kolorimeternya dihitung. Berapa? Di bawah 1 atau di atas 1? Di bawah 5, Pak, sesuai standarnya. Bagus, jadi bawah 5, dia tidak terjadi Kolimerisasi. ya. Masih bisa. Ya. Cuman saya hanya mempertegas kenapa kok 2 ini. Orang juga bertanya, karena ini keterbaruan Bapak itu belum pernah diteliti orang. Kalau pernah diteliti orang, mungkin variabelnya yang berbeda. Kalau strukturnya seperti ini, Bapak perjelas itu. Tadi Pak Didi udah nanyain, coba dipertajam lagi dan lain-lain. Ya, saya rasa cukup banyak masukan dari Prof. Didi, dari Bu Nancy, kembali lagi dari Prof. Ari untuk bisa dilengkapin guna penyempurnaan hasil penelitian ini. Saya rasa itu saja Pak Ketua Sidang. Terima kasih atas masukan penguji, Prof. Didi, Prof. Ari, dan Bu Nancy. Terima kasih Prof. Nusirwan. Mungkin terakhir dari Pak Wid. Silakan Pak Wid.
Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Didik, Bu Nancy, dan Prof. Anusirwan. Tadi banyak masukan ya Pak Dadang. Ya, baik. saya kira masukan ini jangan dilepas dulu tadi. Maaf. Nanti karena saya akan mengutip dari apa yang ada tadi, gambar konstelasi tadi. Nah ini, ya nanti akan saya tadi itu. Jadi pertama tadi saya sependapat pemilihan middle management itu harus dijelaskan di latar belakang masalah itu. Terima kasih tadi Prof. Didik dan Bu Nancy. Mengapa kok milih middle management? Ya, saya kira itu alasannya mudah ya, nanti dicari ya. Bahwa kalau kita berbicara engagement, ya kalau kita berbicara engagement, kita berbicara tentang OCB, itu kita tidak banyak berharap pada level bawah. Itu ada teori yang menyatakan seperti itu variabel yang banyak dibahas pada level yang di atas. Itu nanti coba nanti dicari teorinya gitu. Kira-kira ini saya hanya memberikan gambaran secara umum seperti itu. Ya. Kasarnya gini lah, kita tidak banyak bisa mengharap engagement dari buruh di bawah yang kecil itu, ya, buruh di bawah yang kecil itu, karena mereka lebih banyak kepentingannya dengan faktor-faktor yang sifatnya fisik, ya, ya. Kalau engagement itu, Bu Nancy saya kira sudah jago ya. Kalau sudah engagement, sudah job involvement itu tidak hanya fisik, tapi ada unsur rasio, ada unsur emosional. Nah, unsur ini hanya akan dicapai atau ada pada level yang lebih tinggi. Ya, ini pemahamannya seperti itu. Ya. Kalau diperlukan teorinya, ya dicari teorinya seperti yang ada nanti di buku Kolpit ada. Ya. Kemudian tadi banyak masalah. Kenapa kok harus dua variabel terikat? Ya. Penelitian lain kok cuma satu. Ya. Nah sekarang coba kita bahas bersama atau kita pelajari bersama teori-teori dari Kolpit ataupun dari Robbins. Ya. Kolpit itu jelas menunjukkan bahwa variabel output dari model teoretik perilaku organisasi itu ada dua, yang namanya job performance dan namanya komitmen. Ya. Jadi dia melihatnya dua. Yang penting bagi organisasi itu outputnya adalah dua, job performance dan komitmen. Nah ini saya kira pendekatan ini yang perlu dipakai untuk mendasari pemilihan dua variabel tadi. Kemudian selanjutnya ditanyakan, variabel output itu apa, sikap itu bisa dijadikan variabel output, ya, bukan variabel perilaku saja yang dijadikan output. Kalau kita baca teori Kolpit, komitmen itu bukan perilaku, komitmen itu logikanya dengan sikap, tapi dia dijadikan sebagai variabel output, bahkan menjadi variabel outcome. Kenapa demikian? Ya. Nah, itu jawabannya sebetulnya agak teoritis, mohon izin saya sedikit menambahkan saja, tapi tidak perlu dibahas dalam disertasi karena ini di luar pengetahuan ilmu kita, ilmu manajemen pendidikan. Ya. Jadi saya hanya ingin menambahkan bahwa kalau kita berbicara perilaku itu ada dua macam, ya. Atau kita bicara behavior itu ada yang namanya overt behavior, perilaku yang terbuka, ya, dengan yang namanya covert behavior, perilaku yang tertutup, ya, yang tidak terlalu nampak dalam pengamatan, ya. Tapi ini makanya saya kira tidak terlalu. OCB, ya sekali lagi OCB itu tadi dikritisi. Kenapa ada unsur kesediaan? Apakah itu perilaku? Nah, ini jawabannya di situ, letaknya di situ, ya. Pertanyaan baliknya itu adalah kenapa OCD kok dinilai oleh diri sendiri, bukan oleh orang lain? Ya. Instrumen OCD itu kenapa kok dinilai oleh diri sendiri pegawai, bukan orang lain? Karena dia kan perilaku nih OCD ini. Kenapa kok tidak dinilai orang lain? Karena ada indikator yang sifatnya covert. Ya. Ada indikator yang sifatnya covert. Kesediaan, sikap, itu adalah perilaku yang disebut dengan covert behavior. Oleh karena itu yang tahu adalah dirinya sendiri. Orang lain tidak tahu. Ya.
Jadi ada indikator OCD yang dilihat sebagai perilaku over, tapi ada indikator OCD yang dilihat sebagai perilaku yang cover. Ya. Saya mohon izin ini menyampaikan ini agak terlalu teknis mungkin ya. Tapi saya kira hanya untuk pemahaman kita saja. Ya. Kemudian tadi yang banyak ditanyakan dengan mengapa pilih Delphi? Ya, mengapa pilih Delphi ini perlu kita ingat kembali ya, kita flashback kembali mengapa kita lakukan penelitian kualitatif. Ya. Pada waktu itu kenapa kita tetap memilih penelitian kualitatif? Ya. Padahal pada waktu itu kondisinya pandemik. Ya. Kalau sebelum kondisi pandemi, penelitian kualitatif itu bisa kita lakukan secara langsung. Ya. Dan itu saya pernah mengalami bersama Ibu Nancy sebelum pandemi, kita bisa melakukan penelitian kualitatif secara langsung. Ya. Tetapi pada saat Pak Gadang dan teman-teman angkatannya ini, kondisinya pandemik. Ya. Wawancara tidak bisa dilakukan secara langsung. Artinya bukan tidak bisa, beresiko, sehingga pada waktu itu kita sepakati ya, dan saya sangat menghargai keberanian Bapak untuk melakukan model teknik Delphi. Intinya dari teknik Delphi ini adalah bahwa narasumber tidak perlu harus hadir langsung, informan tidak perlu hadir langsung, bisa dilakukan dengan cara menggunakan teknologi tidak tatap muka ya, dengan informasi yang sifatnya tidak langsung ya, dengan daring seperti itu yang memungkinkan digunakannya teknik Delphi ya, dan itu harus jadi pertimbangan kenapa kok kita memilih Delphi, karena situasi pandemik pada saat itu ya, sehingga tidak mungkin dilakukan wawancara secara langsung. Nah ini tolong nanti ini yang mungkin tidak ditulis di dalam berkas disertasinya. Ya. Kemudian tadi juga pakar yang memberikan triangulasi atau memberikan judgement itu mungkin memang harus ditulis Pak Gadang ya, supaya terlihat kredibilitas daripada pakar yang memberikan judgement tadi. Ya. Saya kira itu ditambahkan saja ya. Kemudian hal lain tadi. Hipotesisnya mungkin saya sependapat Bu Nancy dan Pak Agus Firman mungkin ditambahkan kata positif saja ya, kata positif saya kira itu untuk menunjukkan pengaruh positif ya, pengaruhnya positif bukan pengaruhnya negatif ya. Kemudian masalah lain itu yang saya anggap penting itu memang Bapak harus bisa memahami ya. Ini ahlinya Bu Nancy, nanti Bapak baru banyak belajar dengan Bu Nancy ya. Perbedaan antara job involvement, komitmen, dan engagement. Ya, ini bedanya di mana gitu ya. Nah, ini nanti Bapak harus banyak belajar dari Bu Nancy ya. Kenapa nggak komitmen saja? Kenapa harus engagement? Ya, kenapa nggak harus engagement tadi? Ya. Nah, ini ada bedanya ya, nanti Bapak banyak belajar dari Bu Nancy. Kemudian tadi masalah intervening variable ya, saya sependapat dengan Pak Agus Firman, mungkin kata tidak efektif itu lebih baik sebagai diganti dengan istilah Prof. Agus Firman itu tidak memediasi ya. Tidak memberikan mediasi ya, lebih tepat. Tetapi intinya sebetulnya itu adalah suatu strategi ya, dari satu penelitian kita harus menentukan ya, langkah yang harus dilakukan, apakah kita melalui satu variabel intervening atau kita melalui yang sifatnya langsung itu ya, itu adalah bagian daripada strategi ya. Tapi sekali lagi saya appreciate Pak Gadang bahwa Bapak melakukan satu penelitian yang menurut Bapak itu istilahnya satu kali tembak dua sasaran, itu bahasa praktisnya seperti itu ya, tetapi harus dipahami dengan dasarnya seperti apa, dasar teoritisnya seperti apa. Misalnya kita menyontoh Colquitt
Ya, menyotor konkret itu menyatakan bahwa outcomes itu harus dua, yaitu job performance dan komitmen. Job performance itu kita lihat sebagai bentuk perilaku, komitmen bukan sebagai bentuk perilaku, misalnya seperti itu. Ya. Jadi saya mendapat itu kaitannya nanti implikasi manajerialnya adalah efisiensi organisasi. Jadi penelitian bahwa ini membawa dampak kepada efisiensi organisasi. Ya. Kemudian tadi tadi kuesionernya memang harus dilampirkan, jadi Pak Dadang, supaya para penguji tahu bahwa kuesioner yang Bapak gunakan untuk mengumpulkan data itu sudah benar, ya. Jadi nanti harus ditambahkan supaya lebih lengkap. Sementara itu yang bisa saya monitor dari pertanyaan, masukan dari Bapak dan Ibu penguji, terima kasih sekali. Saya kira ini akan memperkaya penelitian Pak Gadang, ya. Tapi sekali lagi saya apresiasi Pak Gadang melakukan satu penelitian dengan model teoritik yang baru, ya. Yang saya katakan baru ini merupakan suatu keberanian, ya. Dan ini didukung oleh teori, jangan khawatir, ini didukung oleh teori-teori yang kuat, ya. Nanti kita pelajari bersama kembali teori-teori yang mendukung konstelasi penelitian Bapak. Dari saya itu saja, Pak Hari Kusida. Atau saya tanya dulu, Pak Gadang sudah jelas sekarang ya? Ya Pak, makin jelas Pak. Ya, makin jelas, makin bagus nanti penelitian Bapak nanti. Ya. Makasih banyak Pak. Oke, saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wid. Baik, semua sudah memberikan masukan-masukan dan koreksi-koreksinya. Mudah-mudahan Pak Gadang bisa segera memperbaiki dan akan menjadikan lebih baik lagi kualitas daripada disertasi Bapak nantinya. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Gadang? Cukup? Cukup Pak, terima kasih masukannya. Segera saya perbaiki apa yang menjadi masukan dan koreksi dari Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Gadang. Jadi kalau saya lihat tadi cara menjawabnya, cara menyampaikan presentasi-presentasi sudah cukup bagus ya. Nanti tolong segera diselesaikan, perbaikan-perbaikan harus dilakukan dan bisa langsung nanti kita ujian tertutup berikutnya. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan cepat ya Pak Gadang, biar cepat lulus. Ya. Terima kasih kepada semuanya, Prof. Didik, Prof. Nusirwan, dan Pak Wid. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tawa mungkin yang berikutnya, silakan. Terima kasih Prof. Baik, Pak Gadang, saya ucapkan selamat atas hasil hari ini. Semoga dilancarkan dalam penyelesaian